Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita tercinta ya, channel pengusaha muda yang berkarya. Oke teman-teman, di channel pengusaha muda ini kita membahas segala sesuatu budidaya ikan air tawar ya teman-teman ya. Tapi di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang budidaya udang paname teman-teman. Karena kita harus bisa lebih melebarkan sayap lagi agar semuanya dapat terinspirasi, dapat menambah wawasan lagi ya teman-teman ya. Oke, di sini saya menunjukkan proses panen udang panaminya ya teman-teman ya. Sembari kita melihat proses panen di sini, saya ingin menjelaskan sedikit ya gimana cara dan tahap atau step by stepnya agar dapat kita bisa panen ya dalam budidaya udang ini teman-teman. Oke, yang pertama itu persiapan media awal dan bahan ya teman-teman ya. Budidaya udang faname kolam tambak. Persiapan lokasi ya teman-teman ya. Persiapan lokasi harus kita pikirkan dulu yang matang ya. Kalau kita mau buat sistem kolam terpal, bisa kita tambahkan kincir ya. Ini seperti ini di kolam tambak ya. Menggunakan kincir karena kincir air itu atau kincir angin sangat besar ya kadar oksigen yang dihasilkan ya teman-teman ya. Jadi kalau budidaya udang itu memang dianjurkan menggunakan kincir air. Persiapan lokasi kalau sudah bagus ya, tergantung teman-teman mau pilih sistem bioflok ya, atau kolam tambak ya, atau kolam terpal biasa. Jadi itu terserah ya mau di sistem yang mana ya. Untuk pengaturan budidaya tambak itu seperti ini ya teman-teman ya. Pengaturannya ya seperti biasa teman-teman. Kalau pengaturan itu sangat simpel ya. Yang terutama itu kita harus mempersiapkan kolamnya ya. Lalu kolam itu harus kita hindarkan dari hama teman-teman ya, agar kolam itu steril. Lalu untuk pemilihan bibit teman-teman, kita harus memilih bibit udang ini yang berkualitas nomor satu ya. Yang berkualitas nomor satu yaitu bibit yang memiliki sertifikat ya, sertifikat dari benurnya teman-teman. Bibit yang memiliki sertifikat dari benur. Untuk contoh ciri fisik bibit yang memiliki sertifikat ya, itu ciri fisiknya secara kasat mata bibit itu sangat lincah ya teman-teman ya. Bibitnya sangat lincah dan agresif. Itulah ciri bibit yang sangat bagus. Lalu sebelum memasukkan benih, nggak lupa juga kita lakukan menetralkan air teman-teman. Yaitu kita berikan kapur dolomit agar kualitas air itu pH-nya dapat tinggi ya. Lalu kita berikan juga probiotik agar kita dapat menimbulkan plankton ya teman-teman ya, atau bacillus ya, atau bakteri baik ya teman-teman. Jadi apabila semua sudah dipersiapkan untuk aplikasi air kolamnya, lalu penebaran bibitnya yang udah berkualitas atau bersertifikat, bibit yang nomor satu ya. Lalu untuk pakannya ya, atau pemeliharaannya, masa pemeliharaan itu pakan pun harus kita berikan yang nomor satunya atau yang protein tertingginya. Karena mau budidaya ikan apapun ya, ataupun udang ya, budidaya ikan lah ya teman-teman, atau makhluk hidup, dari benih yang terkecil atau pertama tebar benih itu harus kita berikan protein yang sangat tinggi teman-teman. Karena disitulah penunjangan pembesaran ikan atau udang itu teman-teman. Itu sudah saya jelaskan di kolam gurami saya ya, karena kita di sini basicnya di pembesaran budidaya gurami, karena kita sudah berhasil di pembesaran budidaya gurami ya teman-teman. Jadi kita mau melebarkan sayap di ikan nila, lalu ikan lele dan ikan mas. Dan ini kita lebarkan sayap lagi di budidaya udang faname. Jadi di sini saya jelaskan juga ya. Jadi agar semuanya lengkap di sini. Jadi tadi benih yang berkualitas, lalu pakan pun yang nomor satunya ya teman-teman.
Lalu setelah kita sudah bisa menetralkan air atau menghindari dari hama ya, kita tinggal melakukan masa pemeliharaan saja, masa pembesaran. Seperti biasa setiap minggunya kita lakukan cek pH, kita kontrol pH-nya teman-teman ya. Kita kontrol pH-nya, apabila pH turun harus kita naikkan. Karena budidaya udang faname ini perlu teman-teman ketahui, pH airnya tidak boleh di bawah 7. pH-nya minimal 7 sampai di angka 8 ya teman-teman, karena memang dia harus di pH yang tinggi. Nah jadi ada lagi manfaat dari sini teman-teman ya, pH air harus tinggi. Inilah dia hasilnya ya, hasil dari budidaya udang faname. Untungnya sangat besar teman-teman, bisa mencapai ratusan juta ya dalam per kolam ya. Jadi sebenarnya sudah banyak juga yang berhasil ya, yang sukses dalam budidaya udang faname ini. Tapi sebelum terjun ke budidaya udang faname ini, perlu teman-teman ketahui atau perlu teman-teman pelajari dulu ya, caranya gimana ya. Atau teman-teman bisa datang ke salah satu tambak ya, atau pembudidaya udang faname ini yang sudah berhasil ya. Istilahnya mempelajari atau mencari ilmu dulu lah gimana seluk beluk udang ini. Seperti saya ya, saya kan mempelajari di budidaya ikan gurami. Nah jadi saya pun sebelum terjun di budidaya ikan gurami itu saya mempelajari benar-benar ya caranya gimana, dari benih sampai pembesaran itu step by stepnya gimana, cara pencegahan penyakitnya ya. Jadi kita bisa melihat kualitas airnya, melihat hamanya. Jadi itu semua harus diperhatikan teman-teman ya. Jadi nggak asal-asal aja, walaupun kita memiliki uang ya, memiliki uang yang banyak, kita ingin membuka usaha, nggak asal kita langsung membuka usaha itu teman-teman. Kita harus belajar dulu, mempelajari dulu. Karena akan sia-sia mau sebanyak apapun uang kita, kalau segala sesuatunya kita tidak mempelajari, ya kita bakal kehilangan duit kita atau kita akan merugi ya teman-teman. Karena modal di budidaya udang faname ini sangat besar juga. Hasilnya besar, modal besar. Jadi risikonya besar ya, tapi keuntungannya pun bisa besar kalau kita bisa berhasil. Jadi tapi nggak banyak juga yang gagal ya teman-teman ya. Nggak banyak, banyak yang berhasil dan banyak juga yang gagal, maksud saya seperti itu. Jadi kalau kita bisa mempelajarinya sungguh-sungguh, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmunya ya. Jadi bisa berhasil dalam budidaya udang ini. Untuk probiotiknya yang harus diberikan itu harus jenis Bacillus ya teman-teman ya. Jadi probiotik itu pun nggak sembarangan ya pemberiannya ya. Karena di kolam tambak ini kita membuat sistem semi bakteri dan semi plankton ya. Inilah hasil panennya ya teman-teman ya. Hasil panen di usia kurang lebih usia 5 bulan. Karena ini ukurannya sangat besar-besar sekali. Karena masuk benurnya semalam itu terlalu kecil ya.